Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Dan pertama, Syekh Saleh Fauzan mengatakan tawassul dengan orang soleh yang sudah mati itu syirik. Bahkan beliau dan teman-teman yang lain mengatakan tawassul itu asyirkul akbar, syirik yang besar di kitab-kitab yang lain. Bah kira-kira tawassul, apa tawassul? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan tuah Nabi, dengan tuah wali, maka kabulkan doa kami. Coba lihat kalimatnya, ada tak di situ meminta kepada Nabi? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan kehormatan Nabi, kabulkan doa kami. Ada tak minta kepada selain Allah? Ada tak? Lalu di mana syiriknya tawassul? Berarti tawassul yang dibayangkan Saleh Fauzan itu bukanlah tawassul yang diamalkan ulama ahlu sunnah, apalagi ulama-ulama tasawuf yang berahlu sunnah dalam akidahnya. Maka salah satu dari penyebab kesalahan akidah, salah satu dari penyebab syirik itu adalah ketika kita sudah menempatkan sesuatu lebih daripada yang seharusnya. Nabi itu adalah seorang rasul yang sangat mulia, tapi jangan tempatkan Nabi itu lebih daripada seorang Nabi. Karena dia bukan ilah, dia bukan Rabb, dia bukan tempat meminta. Maka kalau ada orang yang datang ke kubur Nabi lalu meminta-minta dia kepada Nabi di kuburnya itu, jadi salah, jadi syirik. Karena dia sudah menempatkan Nabi tidak lagi sebagai Nabi, tetapi sudah lebih dari seorang Nabi. Kerja Allah sudah disandarkannya kepada Nabi. Nah, itulah penyebab di antara penyebab terjadinya kesyirikan. Kadang-kadang sulit untuk diterima hal-hal yang seperti itu oleh sebagian, apalagi menjadikan Rasul sebagai tawassul, umpamanya kan, sebagai tawassul itu perantara dalam berdoa dengan kemuliaan Nabi. Tidak boleh, karena kemuliaan Nabi itu ya untuk Nabi. Kemuliaan Nabi itu untuk Nabi. Sekarang kalau kita, ya Allah, dengan kemuliaan Nabimu ampuni saya. Apa hubungannya? Kemuliaan Nabi untuk Nabi. Yang boleh itu adalah kalau kita bilang begini boleh nih. Ya Allah, dengan cinta saya kepada Nabi, ampuni dosa saya. Itu bisa. Kenapa? Karena mencintai Nabi itu amal soleh. Itu perbuatan baik. Ya kan? Dan bertawassul dengan amal soleh itu sesuatu yang dibolehkan. Tawasul dan amal soleh itu dibenarkan. Seperti kisah 3 orang yang masuk gua itu, yang sudah sangat masyhur sekali. Tapi kalau semata-mata mengandalkan kemuliaan Nabi lalu kita jadikan tawasul perantara dalam berdoa, itu menjadi bagian dari kesyirikan. Walaupun ada sebagian yang mencoba-coba untuk mencarikan dalil, itu tidak mengapa katanya, karena dicarikan ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Dikiranya dipahami wasilah ini oleh sebagian tawassul. Seperti yang tadi itu, padahal wasilah itu adalah carilah cara agar kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan caranya adalah dengan ibadah. Caranya dengan ibadah. Ada lagi yang dijadikan alasan, namanya doa setelah azan itu apa? Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah kepada Muhammad itu wasilah. Wasilah itu artinya oleh para ulama adalah, karena Nabi pernah ditanya dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi menjelaskan satu riwayat, Nabi pernah ditanya, apa itu wasilah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi tadi itu? Wasilah itu adalah satu tempat yang paling terhormat, hanya ada satu orang di situ.
dan saya berharap yang satu orang itu adalah saya, kata Rasul. Maka orang yang membaca doa setelah azan itu seperti tadi, ati Muhammadanil wasilah, kata Rasul, halat lahu syafaati, berhak mendapatkan syafaat saya. Karena kita mendoakan agar nabilah nanti yang berada pada posisi yang paling mulia. Jadi bukan maksudnya menjadikan nabi sebagai tawassul. Nah, jadi ketika kita menjadikan cara seperti tadi, maka itu akan menjadi sebuah penyimpangan, berarti kita sudah melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya.